Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Judulnya, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kaki lambang negara Garuda. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang jika dipisah menjadi Bhinneka memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu. Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian beraneka ragam budaya Indonesia, jenis tarian yang berbeda-beda, kemudian rumah adat yang berbeda-beda, alat musik yang berbeda-beda. Nah, banyak sekali keanekaragaman budaya Indonesia. Kemudian beragam ras. Ras biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang, termasuk postur atau bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, warna mata, bentuk rambut, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seorang ahli bernama A.L. Kroeber mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4 ras, yaitu ras Mongoloid dengan ciri-ciri rambut hitam lurus, tubuh kecil, kulit sawo matang, mata sipit, hidung pesek, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ras Negroid, ras yang bercirikan kulit coklat hingga hitam, hidung lebar dan rata, rambut cenderung ikal dan keriting. Kemudian ras Kaukasoid, yaitu ras yang mempunyai ciri-ciri seperti bertubuh besar, berkulit putih, berhidung mancung, rambut dan matanya biasanya berwarna terang. Yang terakhir, ras khusus, yaitu ras-ras yang tidak termasuk ke dalam 3 kelompok sebelumnya, seperti Polynesian, Pedoid, Basmen, dan sebagainya. Nah, keragaman ras di Indonesia. Keragaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, seperti sejarah Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh beberapa bangsa asing, dan letak geografis Indonesia yang strategis. Ragam ras di Indonesia yang tersebar di seluruh penjurunya. Yang pertama, Malaya Mongoloid, yaitu ras paling umum di Indonesia adalah ras Mongoloid, khususnya Malaya Mongoloid. Ras ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua, ras Melanesoid. Yang ketiga, ras Asiatic Mongoloid. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ras Kaukasoid. Dari perbedaan-perbedaan tersebut diperlukan alat pemersatu bangsa, yaitu 1. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan pemersatu bangsa yang utama karena ada ideologi persatuan di dalamnya. Intinya, nilai-nilai luhur dari Pancasila telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 ada 3, yaitu bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.
Ikrar yang ketiga itu menetapkan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini merupakan bahasa persatuan. Kemudian, pernyataan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini disahkan dalam pasal 36 UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. 3. Bendera. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih yang kita lihat setiap upacara bendera merupakan simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa kita. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dalam melawan penjajah. Sedangkan warna putih berarti kesucian hati bangsa kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Burung Garuda. Burung Garuda sebagai lambang negara. Pasal 36A UUD 1945 menyatakan bahwa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti semboyan tersebut adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. 5. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Alat pemersatu bangsa yang terakhir adalah lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan saat upacara bendera. Pernyataan ini didukung oleh pasal 36B UUD 1945. Lagu Indonesia Raya pertama kali ditetapkan sebagai lagu kebangsaan tepat pada hari proklamasi kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.